Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca. Kalena dhamma savanang. Ketang manggalang mutamang di. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangga, Bante Kosalo, Bante Dipadar, dan Bante Wira, Bapak Ibu, Romo Ramani, Pasaka Upasika, selamat malam, Sugihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Bante mengucapkan anumodana, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf Bante nggak bisa hadir di wihara secara fisik. Nah, saat ini masih di Manado untuk menyelesaikan juga Katina di besok hari di sini. Dan sesuai dengan topik yang diberikan kepada Bante hari ini, yaitu bila Anda berdana, yang terbaik, terpilih, dan yang utama, maka akan memperoleh kemuliaan dimanapun juga, ya. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kemarin Bante sempat membaca sebuah kisah yang Bante rasa cocok dengan topik pada malam hari ini, yaitu ketika mungkin Bapak Ibu masih ingat, ketika itu Sang Buddha melarang para biku untuk mempertunjukkan kesaktian, ya. Karena melarang para biku untuk menunjukkan kesaktian, lantas para brahmana mereka kemudian berkumpul untuk merencanakan suatu permusyawaratan, ya, yaitu untuk melakukan mencelah Buddha. Setelah Buddha sendiri menampakkan keajaiban ganda di Sawati, di atas pohon mangga yang ditanam oleh Kanda, lantas para dewa, manusia, dan Brahma semua berkumpul di sana. Sebelum musim puasa ini terjadi, dan banyak sekali makhluk yang mencapai pencerahan di sana, Bapak Ibu. Ya, banyak yang bisa juga melihat para Brahma, para dewa, ya, manusia biasa seperti kita juga bisa melihat mereka semua, dan manusia biasa seperti kita juga bisa melihat peta asura, ya, alam-alam neraka, alam-alam dewa. Jadi waktu itu semua makhluk, semua manusia memiliki kesempatan untuk menjadi indigo, ya, walaupun hanya sehari. Nah, setelah dari sini, kemudian Sang Buddha menuju ke surga Tawatimsa untuk mengajarkan Dhamma kepada ibunya, ya. Jadi semua melihat bahwa Sang Buddha hanya melangkahkan 2 kaki dan langsung beliau tiba di alam surga. Di alam surga Tawatimsa juga Saka Dewa Indra, ya, memberikan suatu tempat duduk yang sangat megah, ya, terbuat dari batu, dibilang di teks di batu jamrud, ya, yang sangat-sangat luar biasa mahalnya, untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha untuk duduk di situ selama berwasa di surga Tawatimsa. Para dewa dari seluruh alam juga memberikan hormat kepada Sang Buddha di alam dewa ini. Dan kemudian datanglah 2 dewa, ya. 2 dewa ini kemudian datang di sana. Yang pertama, dewa yang bernama Ankura, ya. Dewa Ankura datang kemudian memberikan hormat kepada Sang Buddha. Ya, biasanya Bapak Ibu para dewa diceritakan mereka akan duduk di posisi sesuai dengan
kemuliaan mereka. Sesuai dengan kebajikan mereka, mereka akan duduk di sana, ya. Nah, kemudian Dewa Ankura yang datang duluan memberikan hormat kepada Sang Buddha, ya. Kemudian setelah itu dia duduk di salah satu sisi yang dekat dengan Sang Buddha. Nah, berikutnya datang dewa yang lain bernama Indaka. Ya, Dewa Indaka juga datang bersujud kepada Sang Buddha dan kemudian juga duduk di salah satu sisinya. Ya, kita ketahui bahwa dewa ini berasal dari alam yang mirip. Nah, kemudian dewa-dewa yang lain mulai datang juga, ya. Ketika dewa-dewa lain datang, ya, ada Brahma dan seterusnya, maka kemuliaan Dewa Ankura ini ternyata lebih sedikit, ya, kebajikan lebih sedikit. Jadi tadi yang duduknya di posisi VIP ini mundur, ya, sampai dikatakan mundur beberapa yojana, ya, mundur jauh. Ya. Sedangkan Dewa Indaka tidak mundur, ya, tetap di posisi yang sama. Padahal mereka berasal dari alam surga yang sama. Nah, kemudian di dalam pertemuan tersebut, Sang Buddha bertanya kepada kedua dewa ini, ya, Dewa Ankura dan Dewa Indaka. Apa yang membedakan kalian? Kenapa terpisah satu sama lain, ya? Jadi kenapa Dewa Indaka ini tetap duduk di samping, sedangkan Dewa Ankura menjauh, ya, padahal posisi level secara dewa mereka adalah sama. Nah, kemudian masing-masing dari dewa bercerita tentang kehidupan lampau dari mereka, Bapak Ibu, ya. Dewa Ankura bercerita bahwa sebelum beliau menjadi dewa, beliau lahir, kehidupan sebelumnya beliau adalah seorang pangeran, ya. Seorang pangeran yang juga bernama Ankura. Nah, Pangeran Ankura hidup di zaman Sunya Kalpa. Ya, berbeda dengan kita hari ini yang lahir di zaman di mana Buddha itu hadir di kalpa kita. Sedangkan Dewa Ankura waktu itu hidup di zaman Sunya Kalpa. Tidak ada Buddha, tidak ada Dharma, dan juga tidak ada Sangha. Nah, di zaman itu, kemudian dia adalah seorang yang suka berbuat baik. Ya, dia suka berdana. Satu ketika, si Dewa Ankura ini berjalan menuju ke satu gurun. Nah, di gurun tersebut, Bapak Ibu, dia mulai kehabisan persediaannya, ya. Persediaannya menipis untuk melanjutkan perjalanan sampai dia kehilangan harapan untuk hidup. Kemudian Pangeran Ankura, ya, karena dia sudah hopeless, dia pergi ke satu pohon untuk berteduh, ya. Dia pergi ke pohon banyan dan di sana ternyata Bapak Ibu hiduplah makhluk yang bernama Dewa Pohon. Nah, makhluk Dewa Pohon ini bertanya kepada pangeran, apa yang kamu mau di sini? Nah, dewa ini bilang, pangeran berkata, Dewa Pohon, saya pengen makan, saya pengen minum untuk melanjutkan perjalanan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, dengan kesaktian dari Dewa Pohon, nah dia menunjukkan, ya, jadi telunjuknya Dewa Pohon ini sakti. Hanya dengan kekuatan telunjuknya, maka makanan tercipta, minuman tercipta, persediaan untuk Pangeran Ankura tercipta semuanya. Luar biasa hebatnya, ya. Kemudian Pangeran Ankura di sini bertanya kepada Dewa Pohon, Dewa Pohon, apa sih yang menyebabkan kamu begitu sakti? Ya, Bapak Ibu di sini mau nggak menjadi Dewa Pohon? Ya, apa yang menyebabkan kamu begitu sakti? Hanya dengan menggunakan telunjuk, makanan jadi, minuman jadi. Apa yang menyebabkan kamu begitu luar biasa? Kemudian Dewa Pohon ini berkata, oh Pangeran, kehidupan lampau kita juga pernah ketemu, ya. Dulu Anda juga terlahir sebagai orang kaya. Saya
hanya seorang penjahit yang miskin. Ya, ini kata Dewa Pohon ya. Saya hanya menjadi seorang penjahit yang miskin. Tetapi setiap kali Anda ya, Tuhan melakukan baksos, memberikan makanan kepada fakir miskin, saya dengan senang hati menunjukkan mereka jalan untuk ke rumah Tuhan. Ya, jadi setiap kali si orang kaya ini yang sekarang jadi Pangeran Ankura, dia mengadakan baksos, maka si penjahit miskin hanya menunjukkan di situ tuh rumah sana tuh yang ada baksos. Nah, jadi dia hanya dengan kebajikan menunjuk itu tempat baksos. Disitulah kesempatan dia yang tadinya sangat miskin, disitulah kesempatan dia terlahir sebagai Dewa Pohon. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya, luar biasa akibat perbuatan baik. Hanya nunjuk. Ya, sekarang Bapak Ibu kalau mau berbuat baik gampang sekali kan? Ya, seperti di Damasuka, kita tahu setiap hari ada quotes ya, daily quotes begitu. Bapak Ibu share daily quotes, selesai. Anda menunjukkan orang untuk mendapatkan dhamma. Bagus nggak? Lebih bagus mana? Anda kasih tahu, oh di situ ada baksos. Atau Anda men-share dhamma kepada teman-teman sahabat Anda di rumah. Di WA, di IG, di Facebook. Ya tentunya yang tadi, Dewa Pohon tadi ya kan. Nah, dari berbuat baik hanya menunjukkan ini, dia mendapat keuntungan terlahir sebagai Dewa Pohon. Berarti kadang-kadang kita bilang ya, perbuatan baik yang sangat kecil ternyata mampu untuk membawa orang terlahir menjadi seorang dewa. Ya, hanya kecil kita lihat ya. Apalagi Bapak Ibu yang ada di sini, termasuk juga teman-teman di wihara yang mengurus wihara sebesar Damasuka, nah tentunya kebajikan yang Anda produksi jauh lebih besar daripada Dewa Pohon yang tadi. Ya, nah jadi ini adalah suatu supaya Anda di sini semangat untuk melaksanakan kebajikan. Jangan karena kita lihat orang dia hanya menunjuk aja dia sudah bisa menjadi sebagai seorang dewa, ya. Nah, selanjutnya dari situ, dari ketemu dewa, pangeran kemudian berkata, "Oh, begitu. Kalau begitu, kamu hanya menunjuk, ya. Saya baksos. Harusnya saya mau menjadi lebih baik daripada kamu menjadi dewa." Nah, pada akhirnya Pangeran Ankura kembali ke istana, semua harta diberikan kepada semua fakir miskin, semua orang yang membutuhkan selama 10.000 tahun, tetapi di zaman Sunya Kalpa. Ya, di sini ada catatan Sunya Kalpa, di mana kalpa atau waktu tanpa adanya seorang Buddha yang mau mengajarkan dhamma kepada kita, atau kita bilang di sini adalah kalpa yang kosong. Ya, ketika berdana sebanyak 10.000 tahun kepada begitu banyak orang, karena karma baik itulah beliau terlahir di alam surga. Nah, ini cerita dari Dewa Ankura. Kemudian Dewa Indaka, ya Dewa Indaka ditanyakan oleh Sang Buddha, kenapa kamu di sini bisa menjadi seorang dewa ya yang tidak digeser oleh dewa-dewa yang lain secara posisinya. Kemudian Dewa Indaka bercerita, di masa lalu ya, saya hidup sebagai orang yang miskin. Seorang pemuda yang miskin. Saya tidak punya apa-apa pun. Tetapi waktu seorang pertapa lewat, ya, seorang pertapa yang mulia Bante Anuruddhatera yang sudah mencapai kesucian lewat di depan rumah, dia kemudian bertekad untuk memberikan nasi, ya, karena dia miskin, dia gak punya banyak nasi, dia berdana dengan sukacita, yaitu hanya berdana 1 sendok,
nasi kepada Yang Mulia Bante Anuruddha. Hasil akibat karma baik yang diberikan hanya berdana satu kali ya kepada seorang arahat, dan di zaman di mana Buddha itu ada, maka itulah yang membuatkan saya terlahir di alam surga dan memiliki 10 keuntungan yang tidak dimiliki oleh dewa-dewa yang lain di alam surga. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, di hari cerita di atas, kita mengambil beberapa kesimpulan. Antara lain adalah kita melihat perbedaan di zaman Sunya Kalpa dan di zaman di mana Buddha itu ada. Ya, kita melihat di zaman, kenapa di zaman Sunya Kalpa karma baik yang dihasilkan oleh Dewa Ankura yang begitu banyak, tetapi kenapa hanya sedikit manfaatnya? Karena di zaman Sunya Kalpa, di sana moralitas begitu sangat-sangat tidak baik. Ya, sehingga dikatakan di sini bahwa mereka tidak pantas untuk menerima persembahan. Ya, ketika kita memberi kepada orang-orang yang tidak pantas menerima persembahan, maka persembahan yang diberikan ini menjadi pahalanya menjadi sangat kecil ya. Diibaratkan seperti tanah yang sangat tidak subur. Nah, sehingga walaupun kita tanam pohon mangga, pohonnya tumbuh tapi buahnya nggak banyak ya, buahnya nggak banyak. Nah, jadi ini kenapa di zaman Sunya Kalpa ini tidak auspicious ya, tidak sangat sangat tidak bahagia kalau kita lahir di zaman seperti ini ya. Sebaliknya kita melihat Dewa Indaka yang terlahir sebagai orang miskin, hanya punya 1 sendok, tetapi dia lahir di zaman Buddha itu ada. Dia lahir di mana para arahat itu ada. Dia lahir di mana Dhamma itu ada. Sehingga walaupun hanya 1 sendok, dia berdana kepada pertapa atau Yang Mulia Bante Anuruddha, dengan 1 sendok itulah yang mengantarkan dia untuk terlahir di alam surga dengan 10 fasilitas yang dia miliki. Nah, jadi ini adalah perbedaan daripada zaman ya, waktu. Yang kedua adalah perbedaan yang kedua di sini yang kita bisa melihat juga kepada siapa yang diberikan ya. Kalau Dewa Ankura memberikan kepada orang biasa, sedangkan Dewa Indaka diberikan kepada biku yang mencapai pencerahan. Nah, kemudian berikutnya lagi dari cerita ini kita melihat bahwa dari segi persembahan ya, persembahan yang diberikan adalah sama ya, tadi adalah makanan dan juga Dewa Indaka juga makanan. Nah, jadi dari 3 kesimpulan ini kita simpulkan bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang ada di ruangan, baik yang datang secara langsung maupun yang mengikuti program ini via Facebook, Instagram, atau Zoom, kita di sini merasa beruntung. Kenapa kita beruntung? Kita terlahir di zaman Buddha masih ada. Kita terlahir di zaman juga Dhamma masih ada, dan Sangha selaku penerus daripada ajaran juga masih berlatih. Ya, di saat ini kemudian juga kita melihat bahwa Sangha yang hadir juga saat ini dari Bante Kosalo, Yang Mulia Bante Kosalo dan kawan-kawan, juga mereka berlatih di Wihara Nekama Forest ya di Sodong. Di sana mereka sedang membangun tempat juga buat latihan yang nantinya berfungsi kalau Bapak Ibu mau latihan bisa lari ya, bisa istirahat sejenak di tempat beliau di sana. Nah, jadi kebajikan-kebajikan yang diteruskan oleh Sangha sampai pada hari inilah yang menjadi kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama untuk menanam kebajikan. Ya, kenapa Sangha itu perlu? Karena
setelah Sang Buddha berdiskusi dengan Dewa Indaka dan Dewa Anpura, Sang Buddha memberikan 4 perumpamaan, ya, yaitu perumpamaan ketika seseorang, ya, memiliki benih. Ya, benih ini adalah calon karma baik yang dibuat oleh Bapak Ibu selaku pelaku perbuatan baik, ya. Jadi misalnya di sini ada Oma Ewa yang mau berbuat baik, maka Anda punya benih. Nah, benih ini kemudian diapain, Bante? Ditanam. Nah, ditanam di mana? Di tempat yang subur atau tidak subur? Ya, kalau ditanam di tempat yang subur, ini mesti bagaimana? Nah, Buddha memberikan 4, ya, 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah tanah yang subur itu adalah mereka yang sudah, ya, membebaskan diri mereka dari moha. Yang kedua, mereka yang berusaha yang sudah membebaskan diri mereka dari dosa atau kebencian. Yang ketiga, mereka yang telah membebaskan diri mereka dari loba atau keserakahan. Dan yang keempat, mereka yang telah berusaha untuk menghindari, ya, dari kemelekatan indria, 5 indria. Nah, jadi 4 poin ini yang dikatakan oleh Sang Buddha untuk menjadi lahan yang subur bagi Anda untuk menanam kebajikan. Dan sangha yang ada saat ini memang, ya, kita belum membersihkan diri kita daripada moha, ya, belum juga dari dosa, belum juga dari loba, keserakahan, tetapi sementara berproses, ya, sehingga dikatakan inilah yang menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk tetap bisa menanam kebajikan kepada Bhikkhu Sangga, ya. Dan di dalam Katina Dana pada tahun ini Anda juga bisa selain berdana, Bapak Ibu juga bisa berdana yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Tadi Anda sudah berdana yang lebih tinggi, yaitu Anda berusaha melaksanakan sila. Nah, itu juga dana yang lebih baik, ya, lebih tinggi daripada Anda berdana hal-hal yang lain. Karena melatih diri adalah penghormatan kita yang paling baik kepada Buddha Dharma. Nah, saat ini kita sudah belajar bagaimana tanahnya, ya, kriteria dari tanah yang harus kita tanami. Nah, sekarang Bante juga akan mengajarkan bagaimana bibit yang harus dipersiapkan, sehingga bibit yang dipersiapkan ini juga dapat bertumbuh dengan baik dan dengan sempurna. Ada 3 kriteria di dalam Anggutara Nikaya, yaitu sebelum Bapak Ibu berbuat baik. Dalam hal ini, sebelum Anda berdana, Anda sudah merasakan suatu kebahagiaan. Ya, jadi Anda sudah merasakan suatu kebahagiaan. Hari ini saya bahagia karena saya punya semua kondisi yang baik untuk mendukung saya berbuat baik kepada Sangha. Ini adalah suatu motivasi yang baik. Dan semoga dengan motivasi ini, saya mampu untuk mencapai kesucian di masa mendatang. Ini motivasi yang baik. Ya, jadi sebelum Anda memberi, Anda sudah berbahagia. Ya, jadi jangan balik doanya Bante, ya. Oh, hari ini saya mau berdana katina. Para biku sangha sudah berlatih diri dengan sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, semoga katina dana tahun ini yang saya berikan, semoga tahun depan saya dapat rumah, dapat mobil, dapat private jet, dan seterusnya. Yaitu Anda bukan berdana, tetapi yaitu Anda investasi, ya. Itu Anda investasi kepada sangha. Jadi yang Bante maksud adalah kita
berdana dalam hal kita punya motivasi di sini adalah motivasi benar-benar untuk melepas, bersyukur, dan melepas. Kita bersyukur karena kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik dan kita melepas. Semoga kita juga bisa mengikuti teladan dari guru agung kita. Jadi sebelum Anda memberi, Anda berbahagia. Yang kedua, saat Anda memberi, Anda juga berbahagia ya ketika nanti panitia akan mewakili kita, mewakili Bapak Ibu di rumah untuk memberikan persembahan Bapak Ibu kepada Sangha. Anda bahagia. Semoga Sangha menerima persembahan saya dan digunakan sebaik-baiknya, bahagia. Dan yang ketiga adalah setelah memberi, ya, setelah acara Katina selesai, Anda juga tetap berbahagia, mengingat bahwa Anda sudah melakukan perbuatan baik pada hari ini. Anda bahagia. Ya, jadi jangan ketika kita sudah memberi, kita ingat, kemarin kan saya dana ke Bante contoh, pisau cukur. Pas Anda ke wiharanya Bante, terus lihat, pisau cukur saya kok belum dipakai sama Bante. Ya, jadi kebahagiaannya berkurang ya, karena terjadi kecewa. Ya, jadi ketika Anda sudah berdana, ya sudah. Kita harus benar-benar melepas. Nah, ketika Bapak Ibu membuat 3 yang ini adalah benih yang baik yang Anda usahakan pada hari ini. Dan ketika Bapak Ibu menanam kepada Sangha, ya nanti dari panitia tentunya mereka akan koordinasi dengan semua Sangha untuk dibantu diserahkan persembahan Anda. Tentunya ini semua akan membawakan lahan yang baik. Ya, semoga lahan yang baik, semoga lahan yang subur, dan semoga benih yang ditanam di tanah yang subur ini mampu untuk menciptakan pohon kebahagiaan bagi Bapak Ibu, keluarga kita yang telah meninggal, keluarga kita yang jauh maupun dekat, dan semua makhluk yang sedang menderita. Semoga dengan kebajikan ini mereka berbahagia. Jadi itu harapan kita semua di dalam Katina, perayaan Sanghadana di bulan Katina pada tahun ini. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan apa yang Anda cita-citakan dapat terkabul, dan semoga dengan kebajikan ini juga menjadi sebab untuk tercapainya kesempurnaan tertinggi Nibbana di masa mendatang. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan persembahan lagu dari Paduan Suara Wihara Pluit Dharma Suka yang berjudul Hari Katina.
Acara selanjutnya adalah Dana Katina. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memanjatkan Katina Puja Gata. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin sekalian, saat pembacaan Katina Puja Gata diharapkan untuk membaca Katina Puja Gata bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imam Bante sapariwarang Ciwaradusa Sanghasa Ono Jayama Saduno Bante Sanggo Imam Sapariwarang Ciwaradusa Patigahatu Patigahewat Caimina Dusena Ciwarang Ataratu Anghatang Digaratang Kitaya Sukaya. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Biku Sangga. Semoga Biku Sangga sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu.
terdengar suara genta berdentang, semilir angin berdesir. Mempersembahkan dana sesuai dengan arahan yang diberikan. Menyambut hari Kartina. Hari berganti, musim hujan berlalu, bunga bersemi berseri, hangat mentari meresap ke kalbu. Hari berdana telah tiba. Semua umat Buddha berduyun berdana, sembah sujud kami untukmu, oh Sangha. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sayup terdengar suara genta berdentang, semilir angin berdesir. Fajar menjelang, burung-burung berkicau, menyambut hari Kartina. Hari berganti, musim hujan berlalu, bunga bersemi berseri, hangat mentari meresap ke kalbu. Hari berdana telah tiba. Semua umat Buddha berduyun berdana, sembah sujud kami untukmu, oh Sangha. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sayup terdengar suara genta berdentang, semilir angin berdesir. Fajar menjelang, burung-burung berkicau, menyambut hari Kartina. Hari berganti, musim hujan berlalu, bunga bersemi berseri, hangat mentari meresap ke kalbu. Hari berdana telah tiba. Semua umat Buddha berduyun berdana. Demikianlah sesi Dana Katina berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah turut serta pada acara Katina hari ini.
Selanjutnya adalah pemberian blessing yang akan diberikan oleh Yang Mulia anggota Sangga. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan bersikap anjali. Jayanto Bodhiya Mule Sakyananandi Wadano Ewang Tuang Wijayo Ho Hijaya Sujaya Manggale Aparajita palangke sise pata vipokare abhiseke sabbabuddhanang agapato pamo dati sunakatang sumanggalang supabata suhutitang sukano sumohuto ca suyitang brahmaca risupadaginang kaya kama waca kamang padakinang mano kama panidite padakina nikatwana labantate padakine bawatu sabbamanggalang rakantu sabbadewata sabbabuddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakantu sabbadewata sabbadhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakantu sabbadewata sabbasangganubhawe nasada soti bhavantu te.